Silahkan sampaikan semangat atau unek-unek. Silahkan. Masa saya berbicara sendiri kan nggak enak loh ya. Sudah live. Mas Gigi. Semangat ya Dora. Terima kasih. Semangatnya untuk saya. Terima kasih. Semangat untuk kedua paslon dong. Semangat buat kedua paslon, semangat. Semangat. Lo dapat semangat dari Mbak. Terima kasih, Kadek. Sama-sama, Mas Eka. Nah, saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Zoom kami malam hari ini. Oke, Mbak Ola ingin menyampaikan sesuatu? Tidak? Baik. Mas Arya, adakah yang ingin disampaikan supaya tidak grogi? Tidak ada, Kak. Oh, tidak ada? Ya. Itu banyak yang mau diomongin, cuman malu. Oh ya, itu idenya disimpan dulu kok ya? Mas Gigi Idenya ada akan itu, Mas dikeluarkan Gigi. nanti. Oh, Mas Gigi, silahkan Mas. Belum, Kak. Oh, belum ada. Ya, tidak apa-apa. Yohana, Mbak ya? Agatha? Saya deg-degan di sini. Oh, deg-degan. Mau minta semangat khusus dari seseorang biar saya sampaikan? Enggak. Oh, tidak ada. Semuanya kan istimewa. Oh ya, bagus, semuanya istimewa. Mbak Swan, bagaimana Mbak persiapannya malam ini? Sudah matang sempurna? Sip. Pasti nanti akan ada kejutan-kejutan dari masing-masing peserta. Mari kita tunggu bersama. Tunggu ya. Siap. Saya melihat ada Mbak Salsabila ini. Mbak Salsabila, apakah ada di tempat? Adakah yang ingin disampaikan untuk siapapun? Dipersilakan. Oh, iya, itu untuk Mbak Agatha. Nah. Pelanggaran ya. Tinggu ajang nganu. Ini Mbak Bernadine Elsafira, apakah ada? Ada. Gitaris band. Ada. Adakah yang ingin disampaikan? Belum ada. Oh, belum ada. Baik. Oh ya, semangat Gigi, semangat. Oke, loh Mas Gigi Makasih. dapat ucapan selamat juga. Gigi semangat Gigi. Iya, Bapak, makasih. Kok bisa ya? Oh, Menampilkan. saya lihat ini ada Mas Aloysius Chandra. Background atau profil ini bagus sekali. Mau menyampaikan sesuatu? Nomor 2 harus menang. Oke. Wah, Luar biasa. baik, kita tunggu nanti debat-debatnya. Setiap pendukung bisa mendukung dengan cara yang baik. Nek Aloysius. Baik, adakah yang ingin menyampaikan sesuatu yang belum saya panggil? Gila. Siapa ya? Aduh, Jan. Boleh loh open mic-nya. Ini ada Mas Antonius Kelik. Manakah kamu, Mas? Apa Mbak? Adakah yang ingin disampaikan? Oh ya, semangat buat Mas Gigi. Wah, Oh, Mas Gigi dapat ucapan selamat. Makasih, Mas Semangat, Kelik. Mas. Mas Arya. Ya, Mas Arya Geli. dipanggil. Terima kasih, Mas Geli. Enggak apa-apa, Mas. Gimana kabarnya, Mas Geli? anjir. Mas Kelik, bagaimana Iya, kabarnya? waduh. Mas Kelik jangan menghilang, Mas Kelik. Oke, tidak apa-apa kalau menghilang. Ini saya ingin bertanya, apakah untuk masing-masing kelas sudah ada perwakilan ya?
Oh, Kok sepertinya kebanyakan angkatan 19. presensi. Baik, tidak apa-apa. Kan kita mulainya 10 menit lagi. Oh, lingsumin dia. Baik, teman-teman. Presensi. Masih ada 10 menit. Silahkan diperbolehkan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu. Militan sekali ya. Ada Mas Sukma Adit Halo. ingin menyampaikan sesuatu? Halo. Semangat buat semuanya. Semangat untuk semuanya. Terima kasih Mas Adit. Pada Mbak Bernadetta Elsa, adakah yang ingin disampaikan? Semangat semuanya. Terima kasih. 02. Ya, Nomor 2, Jaya. ada yang belum saya Ini kok orang panggilkan. sih gawe sih 01 Mbak tuh. Anggraeni, adakah yang ingin disampaikan, Mbak? Di. Tak pine ben kita. Masku markasku siapa Tidak iki? ada. Tidak Iki apa-apa. 01 apa 02? Kita nih dua. Oh, kecil kan? Ngetes kamera sih lah. Beda gitu lah. Situ aja. Ger. Si. Engkong berkali iki. Dari kubu pendukung, adakah yang membuat yel-yel untuk menyemangati Nah, gue nyoba juga sih. teman-teman yang menjadi supporter penuh? Adakah yang punya yel-yel? Atau mungkin pasangan calon yang punya yel-yel? Adakah? Mas GG, Mbak Agatha punya? Belum, Mbak. Belum. Mau buat secara langsung boleh loh. Ini mahasiswa cerdas membuat yel-yel dalam hitungan menit. Belum ada ya? Tidak apa-apa. Intinya harus semangat. Kan misalnya kan aku nakon itu Mas. Bagaimana kabarnya teman-teman yang baru masuk? Teman-teman yang belum saya sapa? Di masjid aja. Kabar baik ya, saya harap. Kiper itu. Ada Mbak Maria Luki. Ngakak tenan. Adakah yang ingin disampaikan? Halo Luki. Buat Arya sama Agatha, jangan gembiradak. Oke, terima kasih Luki. Buat Mbak Agatha dan Mas Terima Arya. kasih, Luki. Mbak Indah ini. Sama-sama. Mbak Indah, silakan. Halo Indah. Semangat ya buat semuanya. Yeay. Terima kasih. Ye. Terima kasih. Semangat juga untuk teman-teman. Mbak Helena Ovi, Halo. adakah yang ingin disampaikan? Semangat buat Mbak Agatha. Wow, Mbak Agatha pendukungnya banyak sekali. Terima kasih. Ini kayaknya yang ikut Zoom kelas kita semua deh. Naruto Oh sama begitu ya. Tidak apa-apa, kelas lain menyusul. Ada Mbak Maria Amorita.
Ada Naruto dulu. Ada yang ingin disampaikan? Semangat, Siapa ya ini? Halo, hai. Makasih. Semangat, semangat. Tanamkan dalam diri harus semangat. Begitu ya Mbak Amrita? Oke. Sip. Kok nggak ngatin aku ini? Kadek ingin menyampaikan sesuatu lagi. Oke, biar suasana itu tidak mencekam dan semakin menyenangkan kegiatan debat ini. Aku nggak dipanggil sih. Siapa? Ayo tebak siapa? Oh, Mbak Natasha Grace, ketua kelas. Halo, Pertamanya apa? gimana Mbak Natasha kesan pesannya mengikuti Zoom ini meskipun kegiatan debatnya belum dimulai? Oh, Supri nggak ikutan sih. Oh, aku kok melihat ya tadi ya. Apakah Mas Supri Aku menghilang? mau lihat dulu kalau ada Supri. Oh begitu ya. Aduh, Mas Supri ya bagus. Di manakah dirimu berada? Iya, bener. Kalau Mas Supri tidak ada ini, saya khawatirkan nanti Mbak Tasya live lagi. Halo. Ya, siap. Baik, semoga ada. Mas Supri terlihat memakai baju warna ungu. Mbak Tasya, Bener, ada bener. ya Mas Supri ya? Oh, kelasku ini. Mas Supri bisa berbicara sebentar. Say hi, Ngomong say Mas Supri sebentar Hello. aja. Halo guys. Jangan sombong-sombong. Halo Mas Supri, perlihatkan wajah Halo. tampanmu Mas. Semangat lur. Halo. Semangat lur buat kalian semua. Mas, senyum dong. Jangan kasih kendor boleh Mas. Ih, Mas Supri. Ya, semangat. Siapa Mas Supri? Bajunya bagus. Iya ini. Mau pakai juga dong. Baik. Mbak Vila diem-diem aja. Ayo teman-teman, masih ada waktu 2 menit. Silahkan mengekspresikan yang ada di pikiran teman-teman. Temani saya berbicara. Kalau saya lihat ini 2 pasangan calon ini sedang berpikir ini. Ini si Jero jelita. Udah nyambat high thinking. Semangat ya. Nah, ini kancaku iki. Yang jelas. Oke. Doa pembuka siapa? Cantika udah masuk belum? Ada ini, saya melihat ada nama Kawal 2 ini. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Kawal 2. Bisa open. Semangat. Ya. Saya dukung 02. Baik. Untuk Mas Gigi dan Mbak Swan, mau menanggapi? Kok Mbak Gigi dan Mbak Swan? 2 kali. Banci kerak. No comment. Baik, kalau tidak ada tiba. Teman-teman, saya rasa sudah waktunya kita untuk memulai debat pada malam hari ini. Baik. Ada baiknya sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mendasari dengan doa. Nah, di sini Mbak Cantika akan memimpin kita dalam doa pembukaan.
Kepada Mbak Cantika, kami persilahkan. Cantika. Baik, terima kasih Dora. Selamat malam teman-teman. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Teman-teman mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak melaksanakan acara debat dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Cantika telah memimpin doa pada malam hari ini. Selanjutnya, Yang poster 01. mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu himne Universitas Sanata Dharma yang akan dipimpin oleh Kak Vila. Kepada Kak Vila, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh ini Indonesia dulu ya. Selamat malam teman-teman semua. Marilah kita menyanyikan lagu pertama yaitu Indonesia Raya. Tak mute all. Ketutupan rata. Maaf Kak, ini kok macet ya? Mohon ditunggu untuk beberapa saat. Nggak ada suaranya. Selanjutnya lagu himne Sanata Dharma.
Gak ada suaranya. Tapi ini udah share computer sound. Tapi ini suaranya ada. Ini gambarnya ada. Gambarnya. Ada suaranya. Ininya kelihatan gitu. Ininya kelihatan gitu. Loh. Oh. Si. Sekarang. Nah, ada. Berarti bener kayak gini loh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Villa yang sudah memimpin kami dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Sanata Dharma. Baik, sedikit berbahasa basi. Ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Meskipun tidak jarang juga sudah lama kenal namun tidak sayang-sayang. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya bagi teman-teman yang mungkin tidak satu kelas dengan saya, sehingga belum mengetahui nama saya. Nama saya Dora Sitarsmi, bisa dipanggil Dora, dan malam ini saya akan membawakan acara. Namun, di sini saya bukanlah moderator. Moderatornya adalah Mas Pria Bagus Susanto atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Mas Supri. Mas Supri malam hari ini akan memandu jalannya debat sebagai moderator. Kita ketahui bersama bahwa Mas Supri ini memiliki jabatan sebagai ketua BEN dan sederet prestasi lainnya. Pada Mas Supri, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi aku langsung nih Mas pertanyaan. Perkenalan terus memberikan aturannya. Mana anu aturan? Ini namanya aturan menjawab dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Selamat Cornelius malam. Pria dari HMPS Divisi Kesenian. Saya di sini akan memimpin jalannya acara atau sebagai moderator debat. Untuk aturannya nanti sudah ada waktu yang ditentukan oleh panitia. Langsung masuk pertanyaan. Kita langsung saja ke acara inti ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk kedua pasangan calon.
menurut Anda, oh ya, menurut Anda, apa kekurangan dari kinerja HMPS tahun 2019-2020? Lalu, pembenahan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Dijawab dalam 60 detik dari sekarang. Dari pasangan calon nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Menurut kami, kekurangan dari HMPS periode ini sebelumnya ini mas saya adalah kurangnya perhatian terhadap UKP dan komunitas-komunitas di PGSD begitu. Jadi kurangnya perhatian itu membuat kurangnya peserta di dalamnya. Jadi kegiatannya kurang aktif gitu. Untuk itu kami berusaha untuk memberi perhatian lebih untuk periode selanjutnya. Kami akan memberi perhatian lebih untuk UKP dan komunitas ini. Meskipun dalam situasi pandemi kami akan memberikan perhatian lebih dengan cara lebih mengayomi dengan mempertanyakan apa kekurangannya, apa kendala di dalam UKP tersebut. Seperti itu. Mas Gigi mau menambahkan? Baik, saya sedikit menambahkan kekurangan dari HMPS tahun kemarin itu mungkin kurang menggait anak-anak dari setiap kelas itu ya, kayak kurangnya solidaritas. Waktu sudah habis untuk pasangan calon nomor 1. Ya. Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor 2. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan langsung menjawab. Jadi menurut kami, kekurangan kinerja HMPS periode yang lalu adalah, saya rasa HMPS periode yang lalu lebih berfokus kepada kepanitiaan yang ada. Dan mereka kurang memperhatikan seperti komunitas yang ada ataupun UKP. Nah, selanjutnya juga menurut saya HMPS periode lalu belum bisa berdampak secara langsung kepada mahasiswa secara menyeluruh. Maksudnya, misal saja dalam pemberian informasi beasiswa ataupun yang lain, menurut saya banyak kekurangan seperti penyampaian informasi seperti itu tidak terperinci, hanya secara umum saja. Nah, maka dari itu untuk kedepannya saya ingin membuat suatu kegiatan yang dapat membangkitkan minat mahasiswa secara langsung dan tidak fokus hanya pada kepanitiaan yang ada, tapi kami akan berusaha untuk merangkul seluruhnya sehingga sudah selesai untuk pasangan calon nomor 2. Terima kasih. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua untuk kedua pasangan calon. Pertanyaannya yaitu, jika kalian terpilih, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan minat dari mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan UKP atau kegiatan PGSD yang lain? Untuk pasangan nomor 1, bisa dimulai dari sekarang. Apakah bisa dilempar terlebih dahulu, Mas Supri? Oh, baik, boleh. Bisa langsung ke pasangan nomor 2 kalau sudah siap. Bisa dimulai. Silakan dimulai untuk menyingkat waktu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Tuti. Jadi untuk meningkatkan minat untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di PGSD, tentunya yang harus kita lakukan adalah mendesain kegiatan itu lebih menarik lagi dan juga menarik daya keinginan mahasiswa untuk bergabung dan ikut mensukseskan kegiatan tersebut. Mungkin dari wakil saya ingin menambahkan. Saya akan menambahkan tanggapan dari Agatha. Ya mungkin kita melakukan sebuah sosialisasi sebagaimana
minat dan bakat itu sangat penting untuk dikembangkan bagi kita. Kita bisa mempunyai planning ke depannya untuk mengarah ke tujuan kita. Minat dan bakat itu menurut saya sangat penting dan itu sebuah karakter dari sebuah orang masing-masing. Terima kasih. Mungkin mau ditambahkan lagi, Agatha? Cukup. Oke, waktu sudah habis. Terima kasih untuk pasangan nomor 2 yang telah menjawab. Langsung saja kita lanjut untuk menjawab pasangan nomor 1. Silakan. Baik, terima kasih Mas Supri atas waktunya. Di sini saya akan menjawab mengenai soalnya apa ya, Mas? Gimana, Mas? Soalnya bisa diulang juga. Ya. Soalnya bagaimana jika kalian terpilih, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan minat dari mahasiswa? Oh, ya, siap. Ya. Sudah. Nah, dengan cara mensosialisasikan secara menyeluruh. Kita tahu bahwa Prodi PGSD itu memiliki banyak mata kuliah ya, mulai dari permainan anak, dan waktu-waktu tertentu yang didesain untuk mengembangkan karakter dari setiap siswa itu. Benar kata dari Mbak Agatha dan Mas Arya, minat dan bakat siswa itu memang sangat penting. Apabila terus untuk masalah UKP kita bisa meningkatkan dengan lebih baik. Gitu. Apakah Mbak Swan bisa menambahkan? Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga untuk kedua paslon. Pertanyaannya yaitu, jika kamu terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, bagaimana upaya Anda untuk menghilangkan budaya senioritas khususnya di PGSD Universitas Sanata Dharma ini? Untuk kedua pasangan calon, bisa mulai menjawab dari mana dulu? Nomor 1 mungkin atau nomor 2? Oke. Ya, saya akan menjawab secara sedikit ya. Dengan cara tadi mengaitkan peserta di Prodi PGS ini tidak ada antara senior dan junior ya Mas Supri dan teman-teman. Kita itu satu prodi. Nah, kita harus mengembangkan Prodi PGSD ini menjadi prodi yang memiliki karakter baik di bidang akademik dan maupun non-akademik. Kita juga di Prodi PGSD ini dilatih untuk mengajarkan kepada calon guru SD begitu, nanti bisa dipraktekkan ke sekolah-sekolah begitu. Gitu Mas Supri. Apakah bisa menambahkan? Dari saya cukup. Cukup Mas Supri. Oke, terima kasih untuk pasangan nomor 1. Silakan pasangan nomor 2 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Jadi sebenarnya saya merasa untuk sampai sekarang saya tidak pernah merasakan apa adanya suatu hubungan yang menunjukkan senioritas dalam PGSD Universitas Sanata Dharma. Tapi bila ada, yang harus kita lakukan adalah menjalin komunikasi sebaik mungkin antar angkatan. Nah, bila kita memiliki komunikasi yang baik, saya rasa hubungan ataupun paradigma senioritas dalam universitas kita atau prodi kita ini tidak akan ada. Mungkin wakil saya mau menambahkan? Ya, pendapat saya sama seperti Agatha. Ya, kita harus saling menjalin hubungan komunikasi yang baik. Dengan hubungan komunikasi yang baik tersebut, semua akan berjalan dengan lancar dan tidak ada embel-embel senior-senior. Begitu.
Saya kembalikan ke Mas Supri. Oke, terima kasih untuk pasangan nomor urut 2. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang keempat untuk pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya yaitu untuk pasangan calon nomor 2 berkaitan dengan visi yaitu mewujudkan HMPS yang berkompeten, berarti itu hanya untuk HMPS saja yang berkompeten. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak ikut dengan HMPS? Untuk pasangan nomor 2 bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini memang kami ingin membuat HMPS ini berkompeten dalam arti dalam organisasinya. Kita bisa mengorganisasi suatu organisasi ini. Jadi dalam setiap pengurus dalam organisasi ini harus tahu bagaimana dia kerja, apa fungsinya dalam organisasi tersebut. Jadi maksud saya berkompeten di sini, berkompeten dalam organisasi. Nah, selanjutnya untuk mahasiswanya, kita berusaha untuk memberikan seperti edukasi ataupun apa yang dapat memajukan mahasiswa, terutama daya saing mahasiswa itu sendiri, terutama dalam leadership dan juga public speaking. Wakil saya apakah akan menambahkan? Silakan. Saya rasa sudah cukup, Agatha. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor 2 telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kelima untuk pasangan nomor urut 1. Jika kalian menjadi ketua dan wakil ketua, apakah kalian akan amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban? Jika kalian merasa amanah, apa jaminannya? Silakan untuk menjawab pasangan nomor 1. Baik, saya akan menjawab mengenai pertanyaan itu. Tentu saja kami, jika kami di paslon 1, jika sudah diberikan kepercayaan, kami akan memegangnya dengan sangat amanah. Untuk apa jaminannya? Mungkin dengan jaminan seperti apa ya kira-kira? Kita jika diberi kepercayaan, itu harus menjalankan dengan baik. Jadi jaminannya adalah penilaian publik mungkin untuk kita. Jadi bisa dari publik menilai kita untuk melihat kinerja kita ke depannya begitu. Mas Gigi, apakah ada tambahan? Ya, saya sedikit menambahkan. Di sini kami mempunyai keinginan ya teman-teman dan semangat untuk memberikan perubahan yang akan lebih baik lagi untuk prodi PGSD dengan cara mengedepankan akademik dan non-akademik. Lalu kita bersama-sama diajak untuk berkreasi dan berinovasi bersama, dan di samping itu juga kita memiliki pepatah, teman-teman. Nah, pepatahnya itulah berhentilah membenci kegelapan. Ketika satu orang menyalakan lilin, maka yang lain juga menyalakan. Oke, sudah habis waktunya untuk pasangan nomor 1. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut yang ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ini untuk ketua dan wakilnya menjawab sendiri-sendiri. Dimulai dari ketua dulu. Apa suka duka jika kalian nanti terpilih menjadi pemimpin? Monggo pasangan nomor urut 1 atau 2 dulu dari ketua. Baik, saya akan menjawab suka duka jika saya terpilih menjadi ketua MPS ini ya. Saya ke dukanya dulu ya teman-teman. Dukanya itu dukanya itu seperti untuk pengurus HMPS kurang kompak, lalu tidak tepat waktu, lalu misal dalam rapat ada yang izin sukanya itu saya di sini
bisa mengembangkan karakter saya dalam hal berorganisasi. Begitu, Mas Supri. Dan di sini saya dilatih untuk kepercayaan dan jati diri saya itu untuk lebih kuat untuk kedepannya gitu. Oke, terima kasih untuk ketua calon pasangan nomor 1. PGSD siswanya 500.000. Lanjut ke pasangan ketua untuk pasangan calon nomor 2, Mbak Agatha. Baik, terima kasih waktunya. Baik, saya akan langsung jawab. Suka duka yang mungkin akan saya hadapi jika saya menjadi seorang ketua HMPS PGSD. Jadi dukanya mungkin akan terbentur antara waktu untuk berorganisasi dan juga belajar di kampus. Lalu harus pintar-pintar membagi waktu, berkorban waktu, harus merendahkan ego karena di dalam organisasi seorang ketua harus merendahkan ego untuk kemajuan organisasi tersebut, untuk merangkul semua anggota dalam organisasi tersebut untuk menunjukkan kemajuan dalam organisasi tersebut. Yang sukanya adalah saya di sini bisa berlatih mengembangkan jiwa saya, jiwa kepemimpinan saya, mengembangkan kemampuan public speaking saya, dan juga tentu saja melatih diri saya menjadi lebih tangguh dan memberikan pengalaman baru bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Agatha sebagai calon ketua pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, wakil dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan bisa langsung menjawab. Ya, jika saya terpilih menjadi wakil ketua HMPS periode 2020-2021, suka ya dan duka yang saya hadapi, saya mulai dari dukanya dulu. Dukanya ya saya harus pintar-pintar membagi waktu. Waktu tersebut pasti sangat, ya kita tahu lah, ikut organisasi sangatlah sibuk, kita harus bisa membagi waktu dari belajar di kampus, belajar di kampus dan juga waktu kita di rumah. Dan sukanya saya bisa mengembangkan potensi saya sebagai pemimpin, dan juga saya bisa menjalankan amanat-amanat yang telah diberikan oleh pengurus-pengurus yang ada dan teman-teman HMPS lainnya. Begitu. Baik, terima kasih untuk Mas Arya sebagai calon wakil pasangan nomor urut 2. Sekarang lanjut ke calon wakil pasangan nomor urut 1. Silakan untuk menjawab. Baik, untuk saya mungkin suka yang akan saya temukan di depannya itu adalah diberikannya kesempatan untuk diri saya mengembangkan dari banyak skill, mungkin leadership, komunikasi, kemudian banyak skill yang dapat saya kembangkan jika saya ikut jadi di HMPS. Untuk dukanya mungkin yang akan saya hadapi di depannya itu adalah kesulitan untuk membagi waktu antara kegiatan saya di akademik dengan kegiatan di HMPS gitu. Atau kurangnya waktu bersama keluarga atau bersama teman. Mungkin sekian dari saya. Wait. Ya, terima kasih untuk calon wakil pasangan nomor urut 1. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Instagram.
pertanyaan yang pertama. Untuk ketua dan wakil masing-masing pasangan calon wajib menjawab. Untuk pasangan calon nomor urut 1, apakah kalian sudah memiliki pacar atau doi? Waktu dan tempat kami persilakan. Dari ketua dulu. Ya, terima kasih Mas Supri pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Ya, di sini saya belum mempunyai pacar ya teman-teman. Itu aja. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih untuk Mas Gigi. Lanjut ke Mbak Agatha untuk pasangan nomor urut 2. Saya juga ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya ini pertanyaan nggak masuk ini sama pembahasan kita organisasi seperti ini, tapi tidak apa-apa. Jadi sini saya masih sendiri. Oh ya, terima kasih untuk Mbak Agatha. Selanjutnya untuk wakil dari pasangan nomor urut 1, silakan menjawab. Saya juga masih single. Saya nggak ada pacar. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk wakil dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, wakil dari calon pasangan nomor urut 2, Mas Arya. Silakan. Ya, jawaban saya sama seperti Mas Gigi, Mbak Agatha, sama Mbak Swan. Saya tidak punya pacar, masih single. Terima kasih Mas Supri. Coba di sini ada pertanyaan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Zoom. Dari pertanyaan dari Aditya Wisnu Kristanto. Oh, maaf, salah teknis. Untuk dari Zoom, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, monggo suster. Mute-nya dinyalakan dulu. Mute-nya apa? Ya. Mikrofon. Oh iya. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Para paslon semangat ya, kalian hebat. Luar biasa. Para panitia luar biasa sudah menyiapkan hal seperti ini di tengah masa pandemi ini, di tengah kesibukan kuliah masing-masing. Saya mau bertanya untuk kedua paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Zaman sekarang ini bahkan di DPR, di negara kita pun juga terjadi ya, banyak hal ketidakkonsistenan yang terjadi. Jadi pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui, seandainya dari pihak panitia mengatakan memberikan undangan akan ada kampanye, akan ada debat para paslon yang bisa diakses melalui berbagai media dan salah satunya Zoom. Setiap kelas diundang 2 untuk menjadi perwakilan kelas untuk ikut hadir di Zoom. Lalu karena begitu besar dukungan dari teman-teman sekelas, lalu teman-teman kelas ingin ikut hadir di Zoom. Nah, ketika dikorelasikan dengan
himbauan undangan dari pihak panitia yang punya kendali utama dalam hal ini, bagaimana tanggapan kalian para paslon menanggapi keinginan teman-teman sekelas yang mempunyai dukungan sangat besar terhadap kalian. Apakah kalian akan mengizinkannya atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Suster. Silakan pasangan nomor urut 1 dan 2, siapa yang mau duluan? Ini mungkin tidak ada waktunya, jadi bisa menyampaikan aspirasinya masing-masing. Baik, terima kasih Suster Tion atas pertanyaannya. Menurut saya, pendapat saya Suster, ini dari pengurus HMPS kan memang biasanya mensyaratkan minimal dua mahasiswa di setiap kelasnya. Nah itu udah aturan. Jika ada mahasiswa atau mahasiswi yang masuk ke Zoom ini, paling tidak kan di Zoom ini sudah di Zoom ini sudah ada ini peserta ini loh, apa sih namanya ini, partisipan ini untuk menghandle kuota peserta. Kuota peserta ini kan bisa dihandle oleh host. Ini Suster, saya pernah menjadi host dan bisa meminimal dan memaksimalkan partisipan kuota dari mahasiswa. Nah, begitu sih menurut saya. Apakah Swan ada tanggapan lain? Dari saya mungkin jika memang sudah ketentuan awal memang dibatasi untuk 2 orang, sebaiknya diikuti saja, atau seharusnya memang diikuti saja. Jika ada partisipan lebih, mungkin bisa diberi dikomunikasikan dengan baik untuk meninggalkan ruangan seperti itu, atau misalnya kalau dari kelas ada partisipan yang lebih masuk, mungkin dari kelas yang lain juga diberikan keadilan yang sama, mungkin seperti itu ya. Jadi jika memang dari awal peraturannya cuma 2, mungkin 2 orang saja. Jika memang mau diberikan kelebihan, mungkin diberi kelebihan untuk semua kelas. Terima kasih. Baik, saya dari paslon nomor urut 2 langsung akan ikut menanggapi. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh paslon nomor urut 1. Nah, bila dalam ketentuan misal sudah dicantumkan 2, tapi sebenarnya setahu saya kebanyakan peraturan tersebut dibuat untuk minimal, Suster. Jadi misal ada yang mau lebih, sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau itu adalah kemauan dari diri sendiri atau dari orang tersebut untuk ikut mensukseskan kegiatan yang ada. Kalau setahu saya, biasanya untuk kegiatan seperti Zoom meeting seperti ini minimal 2 untuk yang kegiatan. Kalau kegiatan seperti ini kampanye ataupun debat ini kan kalau lebih banyak partisipan pasti akan lebih baik seperti itu. Tapi misal kegiatan yang yang formal harus dibatasi seperti itu untuk mengendalikan partisipan. Jadi dilihat dulu kegiatannya itu seperti apa. Kita sesuaikan dengan konteks saja. Seperti itu. Terima kasih. Sudah menjawab bagi sistem. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Oke. Terima kasih untuk semua pasangan calon. Apakah sudah menjawab, Suster? Ini kan pertanyaan saya kan tadi, jika dari pihak panitia itu memang menghimbau 2. Saya tidak mengatakan minimal atau maksimal, tapi kalau memang dari panitia itu ada kata minimal maksimal, kalau saya pribadi akan memegang teguh panitia. Karena dalam hal seperti ini, panitia itu saya anggap sebagai yang pemegang kekuasaan tertinggi. Maka saran saya, karena tadi saya memang chat di grup
kepada ketua kelas PGSD USD, apakah hanya cukup 2 atau boleh sesukanya? Itu maksud saya untuk bertanya seperti itu. Tapi di situ memang tidak dikatakan minimal 2 atau hanya cukup 2, namun hanya dikatakan yang teman-teman yang lain boleh mendukung via YouTube. Nah, maka itu saya maknai, maka saya hargai dan saya hormati perwakilan 2 dan itu sangat saya pegang teguh. Mungkin untuk selanjutnya, supaya undangannya itu lebih tegas, karena saya baca di undangan yang lalu juga dituliskan tiap kelas perwakilan 2. Mungkin kalau memang di situ dituliskan minimal 2, supaya ya memang dalam peristiwa seperti ini semakin banyak partisipan akan semakin baik ya untuk mendukung satu sama lain. Inginnya juga begitu, tapi karena undangannya kan di situ tertulis 2, maka lain kali mungkin supaya pihak panitianya lebih tegas gitu. Jadi rasa hormat, rasa kami menghargai itu juga sungguh-sungguh diapresiasi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster atas masukannya. Langsung untuk semua pasangan calon, lanjut pertanyaan dari Zoom, yaitu dari Widya 022. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan visi misi kalian? Berikan contoh konkretnya atau bukti nyatanya. Monggo, mau yang mana dulu yang menjawab? Silakan. Saya dari paslon 1 akan menjawab. Untuk pertanyaan dari Mbak Widya, mungkin untuk visi misi sekarang itu tidak kami tingkatkan, tapi kita lihat, kita evaluasi apakah ada kemajuan atau ada evaluasi lainnya, baru kita bisa mengatakan ini tuh harus ditingkatkan atau dibagaimanakan. Tapi untuk visi misi sekarang, sebaiknya menurut kami itu harus dijalankan, bukan ditingkatkan. Karena kita harus melihat evaluasi di akhir lebih dahulu untuk melihat apakah itu tuh harus ditingkatkan atau bagaimana. Apakah ada tambahan Mas Didi? Ya, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Swan itu, visi misi itu tidak melulu harus ditingkatkan ya teman-teman. Kita harus menjalani proses dari hari ke hari. Jika proses itu berjalan dengan baik, maka visi misi itu akan meningkat secara sendiri. Kalau visi misi itu kita lakukan secara stagnan atau stabil, maka ya visi misi itu tidak akan berjalan dengan baik. Gitu sih teman-teman. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pasangan calon 1. Lanjut ke Mbak Agatha. Baik, terima kasih waktunya. Untuk meningkatkan visi dan misi, sebenarnya di awal menjabat ataupun saat kita langsung menjabat untuk pertama kalinya, yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan ataupun menjalankan visi misi yang kita inginkan dengan maksimal. Jadi hal yang patut kita perjuangkan pertama kali adalah memaksimalkan visi misi. Jadi memaksimalkan cara kerja kita dan juga memaksimalkan bagaimana mengkonkretkan visi misi tersebut. Misalnya saja di misi kami terdapat mengembangkan public speaking dan leadership, dan juga mengupayakan aspirasi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Di situ kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai perwujudan nyata untuk mewujudkan misi tersebut. Misalnya untuk meningkatkan hal public speaking, itu kita bisa memberikan contoh melewati, nanti bisa diposting di Instagram ataupun YouTube. Di situ kita memberikan cara-cara bagaimana public speaking yang baik, leadership yang baik, dan juga untuk menampung mengupayakan aspirasi. Nanti bisa kita berikan suatu tempat untuk tanya jawab ataupun masukan saran dari media massa tersebut. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari wakil saya? Ya baik, terima kasih Mbak Agatha. Pendapat saya sama seperti Mbak Agatha. Visi misi tersebut merupakan sebuah
planning kita ke depan dan itu sebuah tanggung jawab serta amanat yang kita jalankan. Jadi kita paslon nomor urut 2 akan berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan visi misi tersebut. Dan visi misi tersebut dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua pasangan calon. Selanjutnya dipersilakan istirahat 1 menit untuk istirahat, minum atau yang lainnya. Kami persilakan dalam 1 menit. Kita istirahat dulu. Oke. Disuapin. Oh ini dia. Ayo, makan. Makan sih. Makan sih. Disuapin nanti lah. Ini nanti. Dimakan. Ya biar kita. Yang terakhir pertanyaan nomor 7. Coba. Baca pokoknya untuk paslon 1 dan paslon 2 secara berurutan. Pokoknya nganu visi misi ini baru gue yakinkan kawan-kawan yang menonton untuk kenapa harus memilih Anda. Mana ya? Yo, oke. Bukan, tak mau tadi. Ya. Visi misi. Tanganmu kelihatan. Oh iya, Mbak Ririn ya. Waduh, walah tak. Baik, untuk semua pasangan calon istirahat sudah cukup. Kurasa waktunya. Masuk lagi ke pertanyaan. Selanjutnya masuk lagi ke pertanyaan Zoom. Selanjutnya kita memasuki lagi ke pertanyaan Zoom dari Christina Ririn. Pertanyaannya yaitu, selama saya berada di PGSD hampir 3,5 tahun dan saya melihat UKP PGSD hanya di itu-itu saja, tanpa adanya perkembangan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sebagai calon ketua dan wakil periode selanjutnya untuk meningkatkan UKP PGSD? Berikan contoh penanganannya. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk meningkatkan perkembangan UKP yang hanya itu saja. Nah, menurut saya nanti bisa di saat di awal menjabat kami mengajukan setelah rapat koordinasi bersama dengan anggota yang lain bisa untuk mengembangkan akan ada apa
UKP lain apa. Nah, nanti kita ajukan lalu kita sebar untuk didata apakah ada peminatnya untuk perkembangan itu. Nah, kita sebelumnya nanti juga akan membuat semacam survei tentang mau ada UKP apa lagi nih, seperti itu misalnya. Nah, nanti bila terdapat anggota yang mau untuk bergabung itu banyak dan juga memungkinkan untuk diadakan, maka kami akan mengadakan penambahan UKP tersebut. Apakah ada tambahan dari wakil saya? Menurut saya hal tersebut sangat efektif dilakukan. Ya, kita akan mengadakan sebuah survei. Dari survei tersebut kita dapat mengetahui minat-minat dari mahasiswa. Nah, setelah mengetahui minat dan bakat mahasiswa, kita bisa membuat sebuah UKP atau menambah UKP yang lain jika banyak peminat, jika mahasiswa meminati UKP tersebut, kita akan usahakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 1, baik ketua dan wakil, nomor urut 2, baik ketua dan wakil. Lanjut ke pasangan nomor urut 1 dari ketua dulu, Mas Diki. Monggo. Mbak Swan dulu, nanti saya menambahkan. Baik, saya akan menjawab mengenai pertanyaan tersebut. Menurut saya, salah satu yang akan kami lakukan untuk meningkatkan UKP itu adalah, mungkin menurut saya itu permasalahan UKP itu adalah permasalahan internal ya, di mana mungkin ada pesertanya kurang atau bagaimana. Jadi kita berikan perhatian lebih dengan cara kita tanyakan terlebih dahulu permasalahan atau kendala yang sebenarnya itu apa. Kemudian diskusinya pun itu jangan diskusi besar semua UKP kita kumpulkan, tapi kita mungkin melakukan pendekatan lebih personal dengan UKP tersebut, dengan melakukan diskusi dengan pengurus UKP itu langsung. Jadi misalnya ada kendala alat atau kendala peserta yang kurang atau ada masalah lainnya, kita komunikasikan itu, kemudian kita susun solusi yang baik untuk memperbaiki UKP dan untuk peningkatannya lebih lanjut. Mas Didi mau menambahkan? Ya, kalau menurut pandangan saya ya teman-teman, UKP di PGSD ini kan sudah relatif sangat banyak, seperti UKP musik, choir, lalu band, gesek, lalu UKP Montessori, UKP permainan anak, UKP olahraga juga seperti futsal, badminton, sepak bola, kurang tahu ada apa enggak. Nah, itu menurut saya tidak usah ditambahkan UKP itu, kira perlu meningkatkan UKP tersebut dengan cara seperti pada saat pandemi ini. Ada beberapa UKP yang bisa dilaksanakan teman-teman, seperti UKP band, UKP choir. Nah, itu bisa dilakukan secara virtual. Nah, kalau semisal UKP badminton sama futsal kan tidak bisa dilakukan secara virtual teman-teman. Mungkin nanti pada saat pandemi sudah berakhir, nah nanti bisa dilaksanakan atau ditingkatkan lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kedua pasangan calon. Kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Christina Ririn lagi. Untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2 ingin menambah UKP. Sepengalaman saya, menambah UKP itu tidak semudah yang dibayangkan. Keributan proposal dan lain sebagainya. Lalu bagaimana solusi kalian? Apakah kalian tidak mengembangkan dan memperbaiki dan setiap tahun akan terus ditambah terus hingga banyak tapi tidak ada peminatnya? Silakan untuk pasangan nomor urut 2. Silakan untuk menjawab. Bisa langsung dijawab. Baik. Jadi tadi pertanyaan pertama saya menangkapnya bahwa ada kejenuhan di mana hanya UKP tersebut, hanya ada UKP itu saja.
Nah, jadi tadi saya mengajukan sebuah gagasan untuk menambah UKP bila itu benar-benar dari mahasiswanya yang mau dan terdapat peminatnya. Tapi kita juga harus mengusahakan untuk mengoptimalkan UKP-UKP yang ada. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan? Yang pastinya adalah dari UKP itu sendiri, pasti di situ ada kepengurusan dalam UKP. Nah, di situ kepengurusannya juga harus disolidkan terlebih dahulu, dan sehingga dapat melakukan latihan-latihan ataupun jadwal lainnya dengan lebih terjadwal dan juga lebih terorganisir. Seperti itu. Apakah ada tambahan dari waktu saya? Saya rasa sudah cukup, Mahfudah. Di YouTube juga Harus mengoptimalkan UKP yang ada juga. Dengan cara seperti itu, menjaga komunikasi, meningkatkan komunikasi. Tentunya, soalnya untuk memajukan suatu UKP ataupun organisasi, yang terpenting adalah kebersamaan dalam UKP tersebut misalnya. Jika dalam UKP tersebut tidak memiliki rasa kebersamaan, maka sama saja. Maka UKP-UKP tersebut tidak akan berjalan seperti itu. Jadi kita harus membentuk suatu komunikasi yang baik, hubungan yang baik dalam UKP tersebut untuk melancarkan kegiatan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pasangan nomor 2. Untuk pasangan nomor 1 bisa menjawab dari sekarang. Ya, saya akan menjawab sedikit. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Kata, bahwa UKP itu syarat utamanya itu harus solid ya teman-teman, harus solid dan harus adanya kerjasama. Jika salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang malas, pasti nanti teman yang lainnya itu akan ikut bermalas-malasan. Lalu di dalam UKP tersebut kan ada kepengurusan. Nah, kepengurusan itu benar apa yang dikatakan oleh Mbak Kata, harus adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dan optimal. Jika kepengurusan UKP itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan optimal, maka bawahannya itu atau para peserta dari UKP tersebut itu pasti malas-malasan. Itu dari saya. Apakah Mbak Swan bisa menanggapi? Penonton YouTube. Menambahkan maksud saya. Ya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya mengenai peningkatan UKP itu, saya rasa tidak harus menambah jumlah UKP setiap tahunnya, tapi menyesuaikan apakah memang ada minat dari para mahasiswa untuk UKP ini dan jumlah kuota yang mencukupi. Saya rasa bisa dari HMPS bisa diusahakan untuk menambahkan, tapi jika tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak peminatnya atau tidak terlalu banyak peminta yang meminta untuk menambah UKP, kita harus memaksimalkan UKP yang sudah ada dengan cara kita perbaiki dari dalam dulu. Jadi dari kepengurusan, dari partisipan di dalamnya itu kita perbaiki, kita pupuk minatnya di dalam sana. Jadi tidak harus setiap tahun untuk menambah UKP. Sekian dari saya. Baik, terima kasih telah menjawab untuk kedua pasangan calon. Untuk Kak Kristina, apakah sudah menjawab dari semua pertanyaan? Sudah, baik. Oke, sudah Kak? Sudah. Sudah. Aku di. Ya, mau keluar aja. Grogi. Selamat malam semuanya. Malam Kak. Baik, terima kasih ya tadi jawabannya. Intinya dari paslon 1 dan paslon 2 ingin untuk mengoptimalkan dan mengembangkan UKP yang ada. Saran saya, apa yang ada di PGSD itu harus dikembangkan. Jadi tidak
tahun ini HMPS mengeluarkan UKP ini, diajukan proposal, karena itu tidak semudah apa yang dipikirkan, karena dari tahun kakak tingkat saya, tahunnya Nawan, setiap UKP yang ada tuh tidak optimal karena tidak ada pengembangannya dari dalam. Jadi saya berpesan bahwa ketua-ketua siapapun yang terjadi, tolong apa yang ada itu adalah warisan kekayaan dari kalian, dari kekayaan PGSD. Jadi harus dioptimalkan dan dikembangkan. Jangan setiap ini ada saran-saran, survei nanti ditambah lagi, tapi tidak ada peminatnya dari PGSD sendiri. Semangat terus, kalian bisa jadi pemimpin, the next leader. Oke? Okay? Terima kasih sarannya. Baik, terima kasih untuk Kak Christina Ririn menyampaikan berbagai pengalaman, motivasi, dan inspirasi. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan masih dari Zoom, dari Aditya Wisnu Krisnanto. Apakah sistem yang telah berlaku di tahun lalu, perihal denda bagi kelas yang mengabaikan undangan, masih akan ada setujui untuk diberlakukan? Jika setuju, kenapa? Jika tidak, kenapa? Berikan solusinya. Monggo, untuk kedua pasangan calon, bisa mulai menjawab. Monggo, untuk pasangan nomor urut 1. Ya, saya akan menjawab. Untuk sistem pemberlakuan denda ya teman-teman. Nah, menurut saya itu kurang setuju teman-teman. Nah, karena sistem denda itu kesan dari setiap kelas itu agak memalak gitu teman-teman, agak meminta kepada kelas tersebut. Seperti jika tidak mewakili setiap kelas, nanti membayar 200.000 misalnya gitu. Nah, otomatis kan dari kelas tersebut kayak kesannya apa sih, meminta kepada kelas tersebut gitu loh. Nah, solusinya itu menurut saya paling tidak dari pihak MPS itu berkoordinasi kepada ketua kelas jika kelas tersebut memang dalam arti kurang kerjasama atau kurang kompak dalam kelas tersebut, bisa dibicarakan pada MPS. Saya itu juga jika kelas tersebut tetap tidak mengirimkan perwakilan itu, maka bisa dibicarakan kepada DPA tersebut. Bagaimana solusinya nanti, misal sehabis kelas atau sehabis kegiatan apa, nanti dibicarakan bareng-bareng. Nanti misal tidak mengikuti kegiatan tersebut dari MPS, nanti tindak lanjutnya apa nanti bisa dibicarakan secara damai antara DPA dan teman-teman kelas, karena DPA tersebut adalah tempat curhat kita ya teman-teman, sebagai wali kelas kita pada saat SMA atau SMA. Begitu dari saya. Apakah ada tambahan dari Swan? Mungkin saya sedikit menambahkan, saya juga tidak setuju mengenai namanya denda ya, karena ya sama seperti Mas Degi terkesan memalak meskipun tujuannya baik, tapi mungkin solusinya untuk kedepannya itu jangan diberikan denda, tapi coba kita lebih berkoordinasi dengan pengurus kelas, mungkin pengurus kelas setiap kelas untuk berkoordinasi lebih baik gitu, bahwa tujuan kami mengundang adalah ini, jadi dikomunikasikan dengan lebih baik dengan pengurus kelas, jadi tidak menggunakan sistem denda yang terkesan memalak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 1 telah menjawab. Selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2, Mbak Agatha, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang dari semester 1 yang lalu, saya juga tidak setuju dengan adanya kebijakan seperti itu. Saya sungguh menolak kebijakan seperti itu. Jadi menurut saya, kita sebagai anggota kelas ataupun HMPS
di situ harus saling mengerti. Esensinya suatu pertemuan itu apa? Nah, jika kita dari HMPS mengundang perwakilan dari kelas, berarti memang ada suatu hal yang penting untuk dikomunikasikan dari kami dan juga kepada seluruh perwakilan kelas. Jadi dari kelas pun juga harus mengerti bahwa pertemuan tersebut ditujukan untuk kebaikan bersama. Maka dari itu, setiap perwakilan kelas kita juga harus sadar akan pentingnya suatu pertemuan itu. Jadi menurut saya benar apa denda itu tidak usah diadakan, tapi kita juga harus mengerti dari dalam diri kita juga harus mensukseskan apa yang telah dikoordinasikan ataupun direncanakan oleh HMPS itu sendiri, karena apa yang direncanakan itu untuk kebaikan bersama. Seperti itu. Wakil saya apakah ingin menambahkan? Ya teman-teman, saya juga sependapat dengan Agatha bahwa denda itu tidak efektif. Itu dalam tanda kutip seperti memalak ya. Ya menurut saya juga begitu. Kita menjalin komunikasi melalui HMPS dan juga pengurus kelas. Dan pengurus kelas juga harus mengetahui bahwa tujuan tersebut itu untuk kepentingan bersama. Jadi kita semua harus mengedepankan kepentingan bersama tersebut, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pasangan calon. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Zoom, berhubung waktunya sudah menunjukkan malam, yaitu pertanyaan dari Teresia Avila Clarita Octavi. Pertanyaannya yaitu, selain memberikan visi dan misi, bagaimana cara kalian meyakinkan mahasiswa baru bahwa kalian itu bisa dan pantas menjadi ketua dan wakil? Karena mahasiswa baru belum paham mengenai HMPS. Terima kasih. Monggo untuk bisa menjawab. Pasangan nomor urut 2. Bisa langsung. Oke. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Mbak. Ya, langsung saja. Baik, teman-teman. Bagaimana untuk meyakinkan mahasiswa baru? Nah, tentunya untuk meyakinkan mahasiswa baru, kita harus membangun image yang positif. Nah, setiap orang itu bisa menilai orang itu baik ataupun buruk, bisa pertama kali dari image yang tergambar dari seseorang itu. Jadi untuk meyakinkan kepada mahasiswa baru, kita harus membangun image positif untuk HMPS sendiri. Selanjutnya kita bisa mengoptimalkan kinerja kita untuk selanjutnya memberikan bukti kepada mahasiswa baru tersebut. Jadi apakah wakil saya akan menambahkan? Ya, saya rasa kita sebagai HMPS harus bekerja dengan cara optimal dan bertanggung jawab. Nah, dari hasil kerja tersebut kan kita membuktikan bahwa HMPS itu kinerjanya seperti ini. Nah, dari hasil tersebut, mahasiswa baru jadi memandang HMPS itu sebuah organisasi yang baik dan dapat menuntunnya ke arah yang lebih maju. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari pasangan nomor urut 2. Silakan lanjut ke pasangan nomor urut 1. Monggo. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara kalian meyakinkan mahasiswa baru bahwa kalian itu bisa dan pantas menjadi ketua dan wakil. Nah, menurut saya kami memiliki keinginan dan semangat untuk memberikan perubahan yang lebih baik di Prodi PGSD, baik HMPS maupun dalam sistem pembelajaran di Prodi PGSD.
itu dengan mengedepankan kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Di samping itu, di lain itu juga kita diajak untuk bersama-sama berkreasi dan berinovasi bersama. Lalu kami memiliki makna atau pepatah, teman-teman. Nah, pepatahnya itu adalah seperti yang saya katakan, berhenti membenci kegelapan. Ketika satu orang menyalakan lilin, maka yang lain juga akan menyalakan. Jadilah pelita baru sebagai penerang di kegelapan. Jadi intinya dari pepatah itu kita harus berubah untuk proses yang lebih baik. Jika ada masalah, kita coba untuk mengkomunikasikan dengan baik untuk mendapatkan sebuah solusi. Dan jika ada teman-teman yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan, hibur dia. Karena pelita tersebut adalah sebagai penerang, bukan sebagai kegelapan. Begitu dari saya, apakah dari Swan bisa? Dari Instagram. Lagi dari Sumatera. Dari saya, untuk selain visi misi ya, untuk selain misi kita bisa dengan melakukan sosialisasi juga kita bisa memberikan bukan sekadar citra baik, tapi benar-benar menjadi contoh yang baik, memberi dan menjadi contoh yang baik untuk adik-adik juga. Kemudian dengan melakukan sosialisasi tersebut juga memberikan pengenalan pada adik-adik maba mengenai HMTS tersebut sebagai apa dan tugasnya seperti apa, kinerja-kinerja yang telah dihasilkan seperti apa. Jadi cek. Koneksi, Mas. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Sebagai penutup dari acara debat pada malam hari ini adalah pertanyaan yang terakhir. Sebelumnya, maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab dari netizen. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir untuk semua pasangan calon. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kalian meyakinkan kami untuk memilih kalian dan sekiranya pantas untuk kami pilih demi masa depan PGSD Universitas Sanata Dharma dengan keadaan pandemi seperti ini? Disampaikan secara singkat mawon, monggo untuk pasangan nomor urut. Ajukan jari nomor 1. Monggo, silakan bisa dimulai dari sekarang. Mbak Kata dulu. Oke. Saya akan menjawab dari paslon 1 ya. Jadi bagaimana cara kami meyakinkan? Kami mempunyai keinginan dan semangat untuk memberikan perubahan yang lebih baik pada prodi PGSD ini dengan cara mengedepankan yang telah disampaikan oleh Gigi, mengedepankan kegiatan akademik dan kegiatan akademik, kemudian berkreasi dan berinovasi bersama. Selain itu kami juga mengedepankan bahwa kami akan menjalankan tugas ini dengan baik, dengan kepercayaan dari teman-teman, diiringi dengan kepercayaan dari teman-teman, kami akan melakukan tugas ini dengan baik. Jadi just do it and be sportive. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Swan. Selanjutnya, monggo
Mas Budi, wakilnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kami dari paslon nomor urut 2. Di sini kami memiliki visi dan misi dan kami juga akan berusaha sekuat tenaga dan juga akan penuh menjalankan tanggung jawab yang kita ampu bila kami menjadi seorang ketua dalam HMPS periode ini. Kami pun juga memiliki semboyan kepemimpinan yaitu We Better If Together. Jadi kami di sini akan mengembangkan, kita akan belajar bersama, kita akan membersamai teman-teman, kita akan berproses bersama untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Di sini kami akan menjunjung kebersamaan, dan karena saya seorang pemimpin ataupun saya dan juga wakil saya seorang pemimpin tapi tanpa teman-teman kami bukanlah apa-apa. Kata pemimpin ataupun ketua dan wakil hanyalah sebutan formalitas dalam suatu organisasi. Tapi yang menjadikan suatu organisasi itu menjadi lebih baik dan juga lebih maju adalah kebersamaan dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang baik, kebersamaan, dan juga saling menyemangati. Maka dari itu kami memiliki semboyan kepemimpinan untuk We Better If Together. Jadi untuk meyakinkan teman-teman semua, kami menawarkan untuk bekerja sama. Mari kita bekerja sama, berproses bersama untuk memajukan prodi PGSD untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk semua calon, baik ketua maupun wakil. Saya mohon maaf untuk jika dalam kekurangan dalam saya bertutur kata. Saya Cornelius Pria sebagai moderator. Mohon pamit dan saya kembalikan ke MC. Dora. Monggo, Mbak Dora. Baik, terima kasih kepada Mas Pria sudah memimpin jalannya debat malam hari ini. Dan kepada kedua paslon, saya ucapkan terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dan sehingga debat malam hari ini bisa berjalan dengan sangat menarik. Tibalah saatnya kita sampai di ujung acara. Sebelum kita memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman, sebelum menutup acara debat pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan saya akan memimpin secara Hindu. Berdoa dimulai. Om Dayu Santi, Antariksam Santi, Pratiwi Santir, Apa Santir, Asandaya Santi, Wanapatasya Santir, Wiswe Dewa Santir, Brahma Santir, Sarwam Santir, Santi Ewa Santi, Sama Satir Edi, Om Yang Widi Yang Maha Agung. Anugerahkanlah kedamaian di langit, damai di bumi, damai bagi para dewata, damailah Brahma. Semoga kedamaian senantiasa datang kepada kami. Semoga dengan debat kali ini, baik paslon 1 maupun paslon 2, dapat saling belajar dan nantinya semoga terpilih pemimpin yang amanah. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ngomong apa jauh? Baik, terima kasih kepada Kadek. Akhir kata, sebagai pembawa acara, saya tidak luput dari kesalahan, baik itu dalam tutur maupun dalam sikap saya. Saya memohon maaf dan
Yang terpenting saya menghimbau kepada teman-teman semua, tentu saja memiliki pilihan masing-masing. Ada beberapa di antara kita yang menjadi tim sukses juga, tapi kita adalah satu, karena PGSD adalah satu, maka kita jaga kedamaian bersama-sama. Terima kasih untuk telah menghadiri Zoom pada ini. Sampai jumpa di pertemuan lain waktu. Terima kasih. Saya Doresita resmi mengucapkan terima kasih. Teman-teman boleh mengucapkan selamat sampai jumpa kepada teman-teman yang lain, terutama untuk paslon. Terima kasih semua. Semangat Lur. Semangat. Mungkin Nawan lengser. untuk Semangat terus buat paslonnya. Nawan lengser. Semangat paslon. Baik. Untuk dokumentasi mungkin teman-teman berkenan untuk menyalakan. Di anu juga. Screenshot. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Boleh meninggalkan. Pemilihan besok kita akan menggunakan web, dan jika kita ingin memilih kita harus memasukkan NIM dan password pada 10 sama 21. Jadi pada saat itu kita langsung memilih 3, ketua HMPS, lalu gubernur atau ketua BEM fakultas, dan juga presiden atau ketua BEM universitas. Sekian pengumuman dari saya. Boleh meninggalkan room. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Iya. Mana Wan? Semangat Wan. Semangat Wan Gegi. Semangat para paslon 1. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menghadiri undangan jauh-jauh dari Magelang, jauh-jauh dari itu mana Mas Windra? Aku dari mana yuk? Jogja bagian utara ya? Bagian utara betul kan. Padahal di sini sinyalnya ambiar. Yang penting hatinya jangan ambiar ya Mas. Ya, siap. Yuk, aku out ya. Oke, monggo. Dipersilakan. Semongko. Ini udah kita belum? Terima kasih kakak HMPS. Terima kasih ya datang. Itu ada. Terima kasih kakak HMPS. Jangan kendor ya, semangat. Priyandi, muncul dong. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, istirahat. Ini ngelek ya? Dewi sing ngelek kok kono sing ngelek. Damn. And for all ya teman-teman. Terima kasih. Luar biasa sekali atensi kalian.
Masalah ini siji. YouTube ini tak end sih. End stream. Oke. End your stream and bye bye.